Halo, saat ini saya ingin membagikan tutorial cara menggunakan modul EMR ya, Electronic Medical Record di SIM RS Avicenna, di mana menu ini nanti akan digunakan oleh bagian dokter, baik dia dokter spesialis maupun dokter umum. Pertama kita login dulu menggunakan user dokter. Di sini saya menggunakan Dr. Patterson. Setelah berhasil login, akan muncul menu seperti ini. Hanya ada satu menu, yaitu EMR. Kita pilih menu ini. Lalu pada saat kita klik akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini akan muncul daftar pasien yang sudah diregistrasi. Karena Dr. Peterson saya mapping sebagai dokter IGD, berarti kita akan melihat pasien-pasien yang ada di IGD. Kita gunakan bantuan search filter ini untuk menampilkan daftar pasien ya. Jadi di atas ini ada subfilter untuk menampilkan daftar pasien. Bisa berdasarkan registrasi hingga nama pasiennya. Setelah itu akan muncul di bawah ini listnya. Jadi ketika dokter ini praktik di IGD, maka akan muncul pasien-pasien yang ada di IGD yang sudah berhasil diregistrasi. Di bagian ini ada kolom rec date, itu ya tanggal regisnya, tanggal berapa sama jam berapa. QE ini adalah urutan dia ke IGD, tapi karena di IGD kan nggak ada pakai urutan antrian, jadi kosong. Tapi kalau di poli lain, urutan ini pasti akan muncul, urutan registrasi maksudnya. Dia urutan registrasi yang keberapa, nanti akan ada angkanya di sini. Lalu ada yang namanya MRN, itu nomor medical recordnya. Kemudian ada nomor regisnya. Kemudian ada nama pasiennya beserta tanggal usianya dan penjamin bayarnya. Lalu berikutnya ada gender. Dia kalau laki-laki itu male disingkat M, kalau dia perempuan itu female disingkat F. Lalu kolom berikutnya ada room bed, itu nama ruangannya apa. Kalau dia rawat inap, pasti nama ruang rawat inapnya sama nomor kamarnya atau nomor bednya ini. Karena dia IGD maka kosong. Lalu di sini ada river. Kalau di sini terisi dari mana dia asalnya, akan muncul river ya. Lalu ada TRG, itu triase. Jadi kalau triasenya sudah diisi oleh bagian perawat, maka ini yang ada warna ini akan menjadi warna hijau. Saat ini karena belum diisi oleh perawat, maka warnanya menjadi warna abu-abu. Sama juga dengan SOAP, kalau sudah diisi oleh bagian dokter, SOAP ini pun akan muncul warna hijau. Nanti kita coba. Dan ada CONF nih, confirm. Kalau dia poli rawat jalan, biasanya kita menerima pasien lalu akan muncul tanda kuning di sini. Tapi karena di IGD kolom CONF ini mungkin tidak akan diperhatikan seperti itu ya. Nah, lalu ada yang tombol kuning. Nah, ini yang tadi saya sebutkan kalau dia poli rawat jalan. Kalau dokternya ngeklik confirm attendance, artinya dokter dan pasien sudah bertemu di dalam ruangan, maka kolom CONF ini akan bertanda warna kuning gitu. Lalu di sebelah ini ada note, itu untuk memasukkan catatan-catatan apa saja yang ada di catatan dari registrasi sampai keperawatan ataupun sampai pasien pulang nanti muncul di sini. Jadi catatan ini bisa diisi oleh banyak orang. Dokter bisa melihat catatan-catatan apa saja yang ada di dalam. Bisa juga menambahkannya. Nah, catatan ini bisa berfungsi sebagai informasi saja ya, informasi tentang pasien,
pasien ini identitasnya bagaimana, seperti itu. Lalu ini belum medication menu belum digunakan, dan di sini ada tombol print untuk mencetak beberapa formulir-formulir. Lalu kita lanjut ke bagian dalamnya. Ketika dokter ingin memasukkan menuliskan catatan tentang pasien, kita harus mengklik tombol pensil ini atau mengklik namanya, bisa dua-duanya. Contoh saya klik namanya, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah kita klik, nanti akan muncul informasi lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Di sebelah kirinya nanti akan ada foto tentang foto pasiennya. Lalu di sebelah kanannya ada informasi-informasi pasien yang hampir sama seperti yang di daftar tadi. Lalu di bawah ini ada alergis. Jadi kalau dokter ingin menambahkan pasien ini alerginya apa, tinggal klik pensil, tinggal masukkan pasien ini alerginya dengan apa. Dan alergi ini dibagi per grup. Ada grup animal, hewan, ada obat-obatan, ada debu, dan juga ada makanan. Misalnya kita contohkan aja pasien ini alergi terhadap kucing gitu ya. Lalu kita klik save. Lalu klik OK. Itu kita coba refresh. Nah, nanti catatan tersebut akan muncul di bagian bawah. Dan seluruh unit terkait akan bisa melihat tulisan yang diinput oleh dokter. Bagian perawat bisa melihat alerginya apa, bagian farmasi juga mungkin bisa melihat. Lalu ada yang kita kembali ke bagian kanan ini, ada berbagai macam tombol ya. Ada interrogate notes, medication, surgical history, exam order, health record, karena kita akan bahas satu persatu. Pertama dari integrated notes. Integrated notes ini digunakan untuk mencatat seluruh tentang pasien. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik add di sini, lalu pilih IGD karena pasiennya dari IGD, maka pilihannya jadi IGD. Tapi kalau pasiennya dari rawat poliklinik mata ataupun poliklinik jantung, dia akan menyesuaikan. Dan isi formnya juga akan menyesuaikan. Contoh ini dari IGD, maka tampilannya seperti ini. Jadi kita memasukkan asesmennya. Nah, pertama yang kita masukkan itu chief komplain pasien ini apa, kemudian history of present illness-nya apa, history of medikamentosanya apa, kita isi. Yang pasti dokter tahu dia mengisinya apa. Kemudian di sini ada past medical history, hipertensi, jantung gitu ya. Di sini di sebelah kanan ada family medical history. Kalau keluarganya ada sejarah hipertensi atau ada jantung, tinggal di checklist saja gitu. Ini kalau ada pasiennya yang ada sejarah asma, tinggal di checklist. Ada pernah kena stroke, tinggal di checklist. Ini kalau pasiennya cerita dia pernah dioperasi, tinggal diketik. Kemudian di sini ada job history, misalnya pasiennya cerita dia sebelumnya kerja di bagian gas gitu ya. Historinya dia kerja di bagian gas, kita tinggal ketik di sini. Usahaan gas. Baru sebelah kanan ini tadi, pada saat kita klik edit tadi kan ada alergi. Tadi kita sempat nambahkan kucing. Masih bisa kita ganti atau mau kita tambah lagi,
alerginya apa. Lalu kita ke bagian bawah ini ada transfusi history, yaitu tahun terakhir dia di transfusi dan apa reaksi alerginya. Selanjut kita ke bagian bawah ini ada triase 5 level. Tinggal kita pilih yang keberapa. Misalnya yang pertama, dia akan terisi otomatis. Kemudian di sini ada secondary survey. Jadi semua ini boleh diisi, boleh tidak. Tidak semuanya mandatory. Untuk saat ini tidak ada yang mandatory. Kita lanjut ke bagian bawah tengah ini ada gambar. Nah, ketika kita klik gambar ini, kita bisa mengisi ataupun mendetailkan kondisi fisik tubuh si pasien. Saya contohkan misalnya di lengannya ini ada bekas jahitan. Jadi misalnya di lengannya ini ada bekas jahitan, kita mau tandain. Saya pilih yang lingkaran ini. Lingkaran saya blok seperti ini. Saya drag untuk mempaskan posisinya. Lalu saya apply. Saya kasih tanda merah dulu, merah. Saya apply. Lalu saya tanda panah di sini. Saya apply, saya kasih teks, pilih yang T ini, saya drag yang teksnya, kemudian diketik bekas luka, bekas jahitan lah ya. Lalu klik insert. Nah, setelah selesai kita tinggal klik OK, gitu. Nah, untuk gambar-gambar ancillary lokalis status ini, itu setiap poli mungkin berbeda-beda. Kalau dia poli mata, mungkin ada gambar mata seperti ini. Ya, nanti ada contohnya. Kalau dia poli mata, pasien poli mata, maka ada gambar matanya, gitu ya. Karena di pasien IGD, pasien dokter umum, maka gambarnya pun umum. Ini bagian depan, ini main body full, ini main body depan belakang. Kalau mau ditandai, tinggal klik aja, lalu masukkan beberapa titik sesuai dengan keadaan si pasien, seperti itu. Lanjut lagi, sini ada diagnosa. Nah, diagnosa ini bisa diketik, bisa juga dipilih berdasarkan kode ICD-nya. Kalau dokter nggak hafal kode ICD-nya ataupun nama diagnosanya, kalau ini kan mungkin berbahasa Latin lah kali ya, bisa diketik diagnosanya di sini. Diketik nama diagnosanya apa gitu ya. TBC seperti itu. Tapi kalau dokternya hafal nama ICD-nya, bisa dipilih di bagian ini. Kodenya berapa misalnya. Misalnya ICD-nya A15.0. Nah, maka kita pilih, dia akan menunjukkan diagnosa yang lebih detail. Kalau dokter tidak hafal, bisa ketik aja di sini. Nanti yang akan melengkapi ICD-10 ini adalah bagian rekam medisnya. Setelah itu di sini ada plan action terapi. Dokter bisa ketik rencananya apa, kemudian aksinya apa, lalu terapinya bagaimana gitu ya. Bisa diketik di sini. Kita contohkannya aja plan. Saya tidak tahu isinya, saya ketik aja tes gitu ya untuk melihat. Kemudian di sini ada education. Ini untuk mengedukasi si pasien, bisa ke pasiennya ataupun ke keluarganya.
tentang apa saja, tentang penggunaan obat ataupun peralatan medis lainnya, ataupun bagaimana cara manajemen nyeri gitu. Bisa diketik di sini. Jadi setelah kita selesai ke bagian sampai akhir, cara untuk menyimpannya, kita klik saja tombol yang ada panah kanan ini, kita klik, kita klik save yang ada di kiri. Ini. Lalu klik OK. Nah, maka akan muncul di bagian integrated notes ini hasil asesmen dokter. S-nya apa muncul, O-nya apa, A-nya apa, kemudian P-nya apa. Seperti itu. Lanjut lagi kita ke bagian progress note. Ini untuk memasukkan subjektifnya, objektifnya ya. Kemudian asesmennya, planningnya, kemudian PPA instruksinya apa. Lalu bagian yang digunakan dokter itu yang berikutnya adalah medication. Di sini untuk memasukkan resep obat yang diberikan oleh dokter. Caranya tinggal klik add prescription, lalu pilih tipenya, langsung saja add new record, masukkan obatnya, Denner paracetamol misalnya 1 botol, metode konsumsinya bagaimana, 1 kali sehari, dosisnya 1 sendok teh misalnya, kemudian makannya sebelum makan atau saat makan, lalu klik add item. Selanjutnya kita lanjut lagi ke obat apa lagi yang mau kita resepkan, misalnya alprazolam 10 tablet 3 kali sehari, dosisnya 2 tablet setelah makan, add item. Jadi ketika dokter milih item maunya apa, obatnya apa, setelah terisi semua, add item. Seperti itu. Setelah selesai, kita save, lalu klik OK. Maka resep yang sudah dimasukkan akan muncul di bagian ini, sehingga farmasi akan melihat order resep yang dilakukan oleh dokter. Nah, di saat kita mau melihat sini kita kembali. Jadi di sini ada menu yang mungkin berguna buat dokter. Ketika dokter ingin meresepkan kembali, dokter itu bisa mengcopy resep yang transaksinya sudah lewat 20 hari yang lalu gitu. Di sebelah kanan ini akan muncul 20 last prescription transaksi. Jadi dokter ketika ada diagnosa yang sama ataupun yang mirip, nggak perlu capek-capek add new record, masukin satu-satu lagi obatnya. Bisa mengambil transaksi yang sudah terjadi, yang sudah pernah ada. Caranya tinggal klik saja copy to current entry yang tombol kertas ini. Nah, tinggal dimasukkan saja, disesuaikan saja kuantitinya sama konsumsi metodenya, ya kan.
sama cara minumnya gitu. Lalu tinggal add to prescription. Nanti akan langsung mengisi yang bagian add new record tadi. Nah, dokter juga bisa menggunakan resep yang sudah pernah dibuat itu sebagai template. Caranya tinggal klik saja tombol yang kertas ini, yang warna hitam, diklik. Tinggal ditulis nama template-nya, misalnya puyer 1. Lalu klik OK. Nanti dia tersimpannya di sini. Nah, jadi ini bisa ditarik lagi oleh dokter, diambil lagi template-nya. Jadi fitur ini memang sangat berguna buat dokter, sehingga dokter nggak perlu capek-capek lagi harus add new record. Tapi untuk di awal, memang dokter harus add new record. Dan juga kalau ada resep yang tidak ada, belum pernah dibuat, ataupun tidak ada template-nya, ya dokter harus tambahkan lagi satu-satu. Seperti itu ya. Jadi menu untuk membuat resep di medication, add prescription, bisa ambil dari 20 transaksi terakhir, bisa ambil dari template resepnya. Kalau nggak ada berarti tinggal tambahkan satu-satu, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian tab berikutnya, yaitu surgery history. Di sini dokter hanya bisa melihat sejarah pasien ini pernah dioperasi di rumah sakit ini. Nanti akan muncul diagnosanya sama post diagnosanya. Dokter hanya bisa melihat sejarahnya aja. Kemudian di tab berikutnya ada exam order. Itu untuk mengorder permintaan lab. Misalnya pasien ini mesti dicek H2TL. Nah, dokter ke menu exam order, lalu pilih laboratorium, lalu pilih add laboratory test order. Nah, di sini dokter tinggal klik item picker yang di tengah ini. Ya kan, di tengah. Lalu tinggal di checklist yang mana yang mau di cek labnya. Misalnya tadi H2TL, nanti saya checklist yang ini. Sama misalnya malaria gitu ya, baru oke. Nah, sudah masuk, dia langsung kita save. Dan yang paling penting jangan lupa di approve, supaya bagian labnya tahu bahwa ada order lab dari dokter. Setelah itu kita close. Nah, nanti akan muncul di sini. Di sini dokter bisa melihat hasilnya juga kalau sudah dicek di bagian ini juga. Ini ada result. Kalau sudah dicek bagian lab, akan muncul ngeling hasilnya di sini. Jadi dokter nggak perlu capek ataupun menunggu lama hasil dari si pasien ini. Lanjut lagi ke tab radiologi. Kalau tadi lab, sekarang radiologi, itu untuk order radiologi. Caranya sama kayak lab, tinggal di checklist saja mana yang mau dicek. Misalnya toraks sama misalnya MSCT toraks gitu ya, contoh aja. Kita klik OK, lalu kita save dan jangan lupa di approve, lalu klik OK, kita close. Nah, nanti setelah kita save approve itu akan muncul di sini permintaan dokter. Kalau sudah ada hasilnya oleh bagian radiologi, akan muncul resultnya di sini. Seperti itu. Lalu di yang berikutnya ada tab other. Nah, mungkin yang ini tidak dipakai oleh dokter.
Itu untuk mengorder tindakan-tindakan penunjang lainnya selain lab dan radiologi. Kenapa tidak digunakan? Karena untuk spesifiknya dokter tidak tahu. Jadi yang mengenter itu bagian penunjangnya sendiri. Seperti nih, seperti cat lab kan mungkin ada yang lebih detail di bagian ini, tidak umum gitu. Jadi ini kita sarankan ke bagian uh, cat lab. Dokter hanya menuliskan di kertas saja form permintaan pemeriksaan seperti itu. Lalu ada bagian health record. Ini akan muncul ketika perawat sudah mengisi asesmennya. Askepnya perawatan, ketika mereka sudah isi ini semua, ya kan, dokter bisa melihatnya di sini. Ini karena belum ada, jadi no record to display. Lalu kalian juga ketika sudah dimasukkan asesmennya oleh bagian unit terkait, maka akan muncul juga di sini dari perawat, bagian gizi, bidan, dan lain-lain. Selanjutnya ketika pasien pulang, dia mau minta surat sakit, dokter mengisinya di sini, health care letter. Di bagian ini ada health care letter, tinggal diklik add, pilih surat sakit, masukkan tanggalnya ke tanggal 30 sampai tanggal berapa dia berlakunya. Gitu. Catatannya apa diisi bebas. Kita save. Oh, catatan mesti diisi. Surat lalu kita print. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Selanjutnya ketika pasien sudah pulang, dokter bisa mengulangkannya secara sistem, tinggal pilih discharge. Lalu klik new, pilih kondisi pulangnya bagaimana, misalnya konsul, kemudian sembuh. Kalau ada catatan dokter bisa diisi, kalau tidak kosongin. Lalu ketik save, pilih save, discharge has save. Oke, dia akan muncul di sini. Kita close saja. Nah, jadi seperti itulah modul dari EMR buat dokter, baik dokter spesialis, dokter jaga, ataupun dokter umum. Modulnya sama, caranya juga sama, ya. Diintegrate tadi untuk memasukkan asesmen dokternya, kemudian ini medication untuk memasukkan resepnya, resep dokter, surgical history melihat sejarah pasien pernah dioperasi, exam order untuk meminta permintaan penunjang, lab atau radiologi, health record untuk melihat catatan dari ataupun asesmen keperawatan. Seperti itu. Demikianlah tutorial yang bisa saya bagikan. Semoga bisa dipahami. Bila ada pertanyaan nanti bisa bertanya di grup Avicenna. Saya ucapkan terima kasih.